Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, kami dari The One Music School akan memulai podcast sederhana. Dilatar belakangi oleh situasi saat ini di mana-mana, di belahan dunia yang lain, juga di Indonesia, sedang diserang oleh wabah virus corona. Maka kami akan memulai sesi ini dengan tema tetap kuat, kreatif, dan peduli kondisi pandemi virus corona. Saya, Dina, sebagai moderator pada acara ini akan memandu sesi diskusi dan tanya jawab, dan telah hadir di sini sebagai narasumber yaitu yang pertama adalah Mr. Daniel. Halo. Semangat pagi. Selamat pagi. Iya. Beliau adalah direktur dari The One Music School. Kemudian yang kedua adalah Miss Latifah. Hai, Semangat pagi, Miss. selamat pagi. Iya. Beliau adalah sebagai kepala admin The One Music School. Kemudian yang ketiga, Mr. Ryozi. Ya, Semangat pagi. selamat pagi. Iya. Halo. Mr. Ryozi adalah kepala guru dan pendidikan di The One Music School. Baiklah, saya akan berbincang dahulu dengan Mr. Daniel. Ya. Sebagai direktur di The One Music School, apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Ya, Oke. Ya. Ya. Halo moms, dads, and friends. Pertama saya harus banyak berterima kasih kepada moms, dads, and friends yang telah memberikan dukungan, sudah memberikan kepercayaan kepada The One Music School, dan kita sangat menghargai hal ini. Saya juga ambil kesempatan ini banyak berterima kasih kepada tim ya The One Music School semua sudah melakukan yang terbaik untuk bisa melakukan hal e-learning semua ini supaya bisa adik-adik bisa belajar di rumah. Jadi terima kasih semua kepada tim The One Music School. Terus kita juga selalu memperbaiki, upgrade diri untuk memberi pelayanan dan pendidikan yang terbaik untuk murid-murid The One Music School. Mr. Daniel, apa yang mendasari The One Music School ini harus tetap survive? Ya, kalau bicara survive ya sekarang kita lagi menghadapi masa sulit, bukan hanya kita tapi seluruh dunia ya untuk melawan virus corona ini. Ya, jadi kalau mungkin Moms and Dads bisa bertanya gimana sih cara melawannya ya. Jadi kalau menurut kita ya yang paling penting adalah kita memiliki satu mindset yang positif atau disebut ya positive thinking ya, karena kita yakin bahwa kalau kita panik terus kita takut terus kita memikirin virus ini terus ya sebenarnya virus ini akan lebih gampang menyerang kita. Tapi kalau kita selalu semangat, kita happy, kita yakin untuk melawan virus ini, ya virus ini tidak akan gampang untuk menyerang kita. Jadi seperti saya sampaikan lagi ya, penting kita harus memiliki satu mindset yang sangat positif, ya selalu positive thinking. Ya. Jadi positive thinking menurut Mr. Daniel itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita juga ya, Ya, seperti itu. Jadi betul. kita supaya menjadi tetap sehat dan kuat, seperti Yes. itu ya. Ya, betul. Ya. Oke, Mr. Daniel, kalau tidak salah tanggal 2 Maret 2020 yang lalu itu The One Music School merayakan ulang tahun yang pertama ya, betul ya? Betul. Ya. Bisa diceritakan sedikit sejarahnya dalam 1 tahun terakhir ini, Mr. Daniel? Ya. Iya. Jadi betul sekali, The One Music School kita baru merayakan ulang tahun kita yang pertama di 2 Maret 2020. Jadi saya sebagai Director The One Music School, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua, termasuk murid-murid yang sudah memberikan kepercayaan pada kita. Ya, saya jelasin lagi mungkin yang saya pernah jelasin di video sebelumnya. Jadi sistem IT, teknologi, termasuk alat-alat musik itu dari China, dan sistem pendidikan silibusnya itu dari Alfred Music
Amerika. Jadi Ya, kurikulum ya. betul. Dan ini menjadi satu kombinasi yang sangat luar biasa dari dua negara ini, yaitu sejarahnya. Ya. Gitu ya, baiklah. Lalu apakah bisa tolong dipaparkan sedikit ya, kan saat ini sedang kondisi pandemi virus corona ya Pak ya, apakah bisa dijelaskan bagaimana tentang programnya ini? Ya. Sebetulnya saya harus sampaikan sangat sayang dan sedih sekali ya bahwa begitu banyak program yang harus tunda dulu, ya bukan batal tapi tunda. Contoh seperti grand concert, mini concert, terus ada final year exam dan juga mid year test ya. Ini semua harus ditunda dulu. Ya ada juga moms and dads bisa melihat ya kita memiliki banyak program-program. Contoh ada program medali, terus ini juga ada barang merchandise. Ya awalnya mungkin moms and dads masih ingat, oh kok dulu awal merchandise-nya The One Music School dikit banget. Ya terus kita juga berusaha memberi lebih ya, sekarang ada juga merchandise yang lain. Terus juga ada sertifikat yang moms and dad bisa lihat. Terus juga ada trofi. Nah, di sini saya bisa jelaskan sedikit. Nah, ini adalah trofi pertama saat mini konser pertama, dan ini sebetulnya untuk acara grand concert nanti. Ya, sayang sekali kita harus tunda dulu. Tapi di sini moms and dad bisa lihat. Ya, ini pertama kali kita membuat trofi. Masih bagus ya, tapi masih agak sederhana. Terus dengan kita memperbaiki, kita upgrade. Nah sekarang ini adalah trofi yang kedua. Jadi selalu kita upgrade, kita memperbaiki untuk memberikan servis yang lebih bagus. Dan juga saya bisa sampaikan ke moms and dads juga, setiap Selasa dan Jumat sekolah kita ini, The One Music School, ada meeting internal di mana all team itu ikut training ya, terus kita diskusi, menyusun mungkin ya program, kita bahas murid-murid perkembangan, terus pendidikannya sampai mana gitu. Ya pastinya, saya rasa, bukan rasa ya, tapi yang pastinya dari masing-masing head of department, contoh misalnya Mr. Rio juga ada meeting khusus dengan tim guru, Mr. Latifa juga ada meeting khusus dengan tim admin. Jadi kita selalu ingin memberikan servis yang terbaik untuk orang tua dan juga murid-murid The One. Ya. Jadi itu memang harus survive terus ya. Jadi kita jalan terus ya. Ya, betul sekali. Ya, terima kasih Mr. Daniel. Sekarang saya akan beralih kepada Miss Latifah ya, sebagai kepala admin di The One Music School. Boleh disampaikan Bu program-program unggulan yang dimiliki oleh The One Music School saat ini? Oke, terima kasih Miss Dina. Untuk program-program yang ada di The One Music School yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mr. Daniel. Yang pertama kita ada program medali. Untuk program medali ini itu berlaku untuk semua murid-murid kita yang belajar di The One Music School, yaitu dengan cara mengirimkan video praktis atau latihan belajar piano dimanapun adik-adik berada, itu dalam bentuk video dengan durasi maksimal 2 menit. Jadi setiap hari adik-adik bisa mengirimkan video-video tersebut. Kemudian untuk medali yang ada di kita itu ada 4 kategori. Jadi kategori yang pertama itu adalah medali 28 hari seperti ini. 28 hari ini dalam bentuk akrilik. Untuk medali ini diberikan kepada anak-anak yang mengirimkan video itu setiap hari selama 28 hari. Jadi kalau sudah mengirimkan 28 video ke kita, 28 hari itu akan mendapatkan medali akrilik dengan 28 hari. Kemudian untuk medali yang kedua, kita ada medali bronze atau perunggu, ini untuk 60 hari. Jadi kalau adik-adik mengirimkan video selama 60 hari, itu akan mendapatkan medali perunggu atau bronze.
Kemudian untuk medali yang ketiga kita ada medali silver atau perak, ini untuk 120 hari. Jadi selama 120 hari adik-adik mengirimkan video, itu akan mendapatkan medali silver atau perak. Ya. Kemudian yang terakhir kita ada medali gold, ini untuk 200 hari. Jadi jika adik-adik mengirimkan video setiap hari selama 200 hari itu akan mendapatkan medali gold atau emas. Jadi untuk adik-adik yang mengirimkan video setiap hari selama 200 hari itu akan mendapatkan 4 medali. Jadi sangat mudah ya caranya dengan mengirimkan video latihan atau praktis ya setiap hari ke admin kita di Dewan Musik School. Tujuan dari medali-medali ini adalah untuk memotivasi dari adik-adik kita untuk lebih sering berlatih atau belajar piano dimanapun adik-adik berada. Ya, perlu kami sampaikan bahwa kami ada program e-learning yaitu berupa video-video pembelajaran dari guru-guru Dewan Musik School yang kita share ke YouTube, ke IG, dan juga ke grup WA orang tua murid. Video-video ini kita tujukan untuk adik-adik bisa belajar piano dari rumah dengan melihat video-video yang sudah kita share. Untuk adik-adik dan para orang tua, jangan lupa tonton videonya. Kemudian jangan lupa juga like and subscribe. Program yang berikutnya adalah dengan kondisi kita saat ini, di mana kita tetap harus berada di rumah atau hashtag di rumah saja. Dewan Musik School akan melakukan pembelajaran secara online mulai dari tanggal 6 April 2020 dengan menggunakan aplikasi. Untuk pembelajaran online, biayanya sama dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu 500.000 per bulan. Tetapi untuk online learning ini, adik-adik bisa mengikutinya selama 5 kali dalam 1 minggu, yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat. Jadi total pembelajaran itu dalam 1 bulan 20 kali pembelajaran. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya. Untuk online learning ini adalah wajib untuk semua murid Dewan Musik School. Kita akan konfirmasi kembali via WA group orang tua bagaimana cara mengikuti online learning, dan untuk informasi lebih lanjut itu akan bisa dijelaskan oleh Mr. Yo. Itu saja ya, Miss Dina. Baik, Miss Latifah. Kalau nggak salah ini saat sekitar 2 minggu lalu ini Dewan Music School meliburkan seluruh siswanya ya, sementara waktu ya, dan semua timnya tetapi masuk dalam sistem rolling waktu ya. Iya. Dan sampai saat ini seluruh staf dan karyawan tetap masuk untuk mempersiapkan e-learning. Ya. Nah, dengan adanya tadi kan temanya peduli kondisi pandemi corona. Lalu apa yang sudah dilakukan Dewan Music School untuk menangkal virus tersebut? Oke, Miss Dina. Dewan Musik School sendiri untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran virus corona, yang utamanya adalah kita tetap harus menjaga kesehatan. Kemudian dari Dewan Musik School sudah melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah sebelum masuk ke sekolah Dewan Musik School, itu semua orang akan di scan suhu seperti ini. Kita ada alatnya scan suhu. Jadi sebelum masuk ke sekolah kita harus scan suhu dulu. Kemudian yang kedua itu Dewan Musik School juga menyediakan hand sanitizer. Sebelum melakukan aktivitas, semua orang wajib menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, kita juga lakukan penyemprotan dengan disinfektan ke semua ruangan yang ada di sekolah ini dan ke piano-piano. Jadi itu yang kita lakukan untuk langkah pencegahan penyebaran virus corona. Apakah sudah juga diinstruksikan kepada seluruh staf dan karyawan bahwa ini kan memang harusnya stay at home ya? Jadi seluruh karyawan itu yang datang ke sini itu juga mungkin hanya kegiatannya dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah ya. Seperti itu ya. Oke. Baik, sekarang saya beralih ke Mr. Yozi. Ya, Mr. Yo, tadi dikatakan oleh Miss Latifah tentang e-learning. Nah, sebenarnya program e-learning itu seperti apa ya dan bagaimana persiapannya?
Oke, baik Miss Ina. Ya. Ya, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang e-learning. Jadi kita sudah mempersiapkan selama 2 minggu. Ya, 2 minggu belakangan ini, kenapa kita siapkan e-learning? Karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan adik-adik datang ke sekolah. Sehingga kita putuskan untuk membuat e-learning agar adik-adik bisa belajar di rumah. Nah, bagaimana cara belajarnya? Tentunya e-learning ini tidak bisa 100% persis sama dengan yang ada di kelas. Nah, caranya bagaimana? Tentunya caranya sangat simpel. Nanti kita akan pakai aplikasi yang namanya Zoom. Jadi Zoom Cloud Meeting. Jadi nanti saya sudah share videonya, nanti kita akan share videonya tentang instalasi Zoom. Supaya nanti orang tua bisa install di rumah lewat handphone atau lewat laptop. Nantinya tanggal 6 April besok kita sudah bisa lakukan online e-learning di rumah masing-masing. Nah, jadwal untuk e-learning ini kita akan start tanggal 6 April itu dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Jadi di situ nanti ada pembahasannya. Jadi di setiap 30 menit itu ada kelas-kelasnya. Jadi nggak monoton langsung. Enggak, jadi betul. Ya, nanti pembagian ini schedule-nya dan lain-lainnya akan dikirimkan lewat admin. Nah, ini pelajarannya tentunya 1 bulan ini 20 kali pembelajaran. Nah, e-learning ini apa aja sih isi materinya? Jadi kita sudah persiapkan, yang pertama adalah teori. Jadi teori ini mulai dari basic sampai advance kita sudah siapkan. Nah, jadi adik-adik bisa belajar teorinya langsung interaktif. Nah, yang kedua kita akan lakukan praktek. Nah, problemnya adalah memang sebagian ada yang belum punya piano. Tapi kita bisa mengakalinya dengan cara lewat pianika. Jadi kita mungkin ada pianika di rumah, kita bisa lakukan, ya. Lalu yang kedua kita bisa lakukan lewat kertas. Jadi nanti miss-missnya akan buat kertas di rumah pakai touch, lalu bisa tekan kertasnya. Virtual. Tapi memang tidak dapat feel-nya ya. Tapi intinya kita masih bisa belajar. Yang berikutnya yang ketiga kita bisa lakukan lewat sparing apps. Karena The One Music School punya apps. Ya, jadi apps-nya itu kalau di Android bisa di-touch lewat pad-nya. Jadi itu bisa untuk belajar praktek. Jadi ada 3 hal. Nah, ini ya memang tidak bisa memuaskan ya dengan kondisi kalau pianonya ada. Maka dari itu memang lebih baik kalau kita punya piano di rumah, ya. Jadi kita bisa langsung latihan interaktif sama guru The One Music School. Dan yang ketiga itu ada quiz. Ya, jadi di dalam itu ada quiz, nanti kita banyak sekali kuisnya. Ya, kuis-kuis ini harapannya adalah bisa tanya jawab sama adik-adik di rumah. Yang berikutnya nanti ada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab ini bagaimana caranya? Nah, di aplikasi Zoom ini nanti ada fitur chat. Nah, jadi orang tua yang ingin menanyakan, adik-adik yang ingin menanyakan, nanti akan diketik, ya di typing oleh orang tua, nanti guru akan cek. Jadi pertanyaannya apa, nanti guru-guru akan bisa jawab. Jadi kita bisa interaktif. Nah, jadi itu materi-materi yang ada. Jadi intinya adalah e-learning ini bertujuan agar adik-adik tidak lupa dengan pelajaran piano khususnya di One Music School. Jadi e-learning ini wajib sekali adik-adik ikut, dan yang paling penting adalah orang tua ikut serta dalam pembelajaran ini. Karena tidak mungkin kalau orang tua tidak ikut serta dan kita langsung interaktif langsung ke adik-adik. Ya, jadi memang kita gabung semuanya, bekerja sama, kolaborasi antara di sekolah, di rumah. Intinya adalah pemerintah mengatakan stay at home, belajar di rumah. Dan kita tetap aktivitas, tetap semangat, tetap kita belajar. Kira-kira seperti itu, Miss Dina. Ya, itu menarik sekali ya. Jadi dengan e-learning itu ada quality time antara anak-anak dan orang tua ya. Dan itu kan menjadi sangat have fun sekali. Ya. Jadi sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan. Ya, harus ikut. Harus ikut semuanya, baik-baik. Ya. Terima kasih, Miss Rio. Oke. The One Music School itu sangat concern sekali terhadap musik ya, betul ya, Miss Rio? Nah, apakah bisa diceritakan sekilas tentang dunia musik untuk anak? Jadi mulai dari usia dini sampai usia remaja. Pertanyaan klasik dari saya, kenapa begitu pentingnya belajar piano musik itu untuk apa sih? Dan apa manfaat atau benefitnya? Ya, pertanyaan klasik dan pertanyaan klasik. Ya, memang ini apa sih gunanya belajar musik? Ya, belajar piano dan benefitnya apa? Dan kebetulan saya belajar musik dari kecil sampai saat ini juga masih belajar musik. Jadi intinya
belajar musik ini sangat penting. Benefitnya adalah bisa membalance, ya, menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Sehingga kalau anak-anak kita, adik-adik kita belajar musik dan otaknya seimbang, maka ketika dia dewasa nanti, itu dia akan lebih berpikir positif, lebih semangat lagi, dan lebih antusias lagi terhadap orang tua, terhadap orang lain, dan tentunya lebih disiplin dan lain-lain. Banyak sekali benefitnya. Dan juga keuntungannya bisa untuk kesehatan juga sebenarnya. Belajar musik itu untuk kesehatan. Nah, berarti kalau dengan virus pandemi corona ini, kalau kita belajar musik, kesehatan kita nambah. Sehingga virus itu nggak gampang masuk. Ya. Nah, dan saya ingin cerita sedikit, benefitnya tambahannya adalah setahun yang lalu sekitar bulan September atau Oktober, saya, Mr. Daniel, dan Miss Natali sebagai guru Dewan Music School, itu kita hadir ke satu tempat, ya. Dan ini adalah beliau ini namanya sama persis dengan sebelah saya, Miss Latifah. Nah, ini namanya Bu Latifah Khadijat Marzuki. Dan ini bisa dibilang beliau ini adalah legenda pianis Indonesia. Kenapa? Karena beliau mengatakan umurnya saat ini sama persis kayak Mickey Mouse, 90 tahun. Ya, dari tahun ini 91. Berarti sudah sangat sepuh, ya. Tapi dengan kondisi sangat sepuh, mungkin percaya atau tidak percaya, kita lihat beliau masih tetap semangat, eksis, tetap mengajar, dan tetap kalau dia bilang istilahnya nggak pikun. Jadi dia tetap smart. Dan hari ini dengan kondisi saat ini Ibu Latifah ya memang di kursi roda, tapi semangatnya nggak pernah pudar. Apa semangatnya? Dia latihan piano sampai detik ini tetap latihan. Kenapa harus latihan sampai di hari tua? Karena kalau latihan piano sampai di masa tua, itu bisa membuat otak cemerlang. Nah, berarti apa kesimpulannya? Bagi adik-adik yang belajar musik dari sejak usia dini sampai nanti, itu bisa membuat otak cemerlang terus. Ya, jadi tetap smart, tetap lincah jarinya, ya. Jadi tidak bisa pikun. Nah, itulah Bu Latifah Khadijat. Dan ini ada satu foto kita bareng-barengan waktu itu. Nah, ini bisa dilihat. Ya, ini ya mungkin ini ada satu foto. Ini Miss Natali, ini Bu Latifah, ini saya di belakang, dan Mr. Daniel. Nah, jadi ini di rumahnya Bu Latifah, ada pianonya di belakang. Ya, Bu Latifah di kursi roda, tapi ini nggak pernah permitnya. Saking aktifnya, ya, jadi bergerak terus. Ya, ini kita 2 jam ngobrol di rumahnya sampai lupa makan siang. Selesai dari sini baru kita makan siang. Nah, inilah foto kenang-kenangan kita sama Bu Latifah. Dan yang paling penting adalah Bu Latifah ini, waktu saya kecil, saya pernah dibeliin buku sama ibu saya. Sebenarnya ini bukunya. Jadi bukunya ini Tangga Nada dan Trinada. Nah, tapi saya belajar buku ini dari kecil, tapi saya nggak tahu pengarangnya siapa. Tapi tahun lalu saya akhirnya dipertemukan sama pengarangnya. Ternyata pengarangnya adalah Bu Latifah Khadijat. Dan akhirnya ternyata beliau banyak sekali bikin buku. Ya, antara lain dari bukunya Piano Kawanku yang pertama. Ya, ini menarik untuk adik-adik. Jadi pelajaran-pelajaran piano, bisa lihat pelajaran piano lengkap semua, ya. Dan untuk adik-adik, dan juga dari Piano Kawanku yang kedua. Nah, ini mulai lagi untuk belajar. Ini lagu anak-anak. Lagu anak-anak. Jadi not baloknya semua udah ada, teorinya lengkap. Dan ini Bu Latifah yang bikin langsung. Ya. Dan berikutnya yang ketiga. Tentunya yang ketiga semakin advance, ya. Jadi ini, ya. Dan ini menarik sekali untuk adik-adik. Dan juga yang paling penting adalah Bu Latifah juga mengeluarkan buku ini. Ini disebut kitabnya guru-guru musik, guru piano. Ini adalah piano pedagogi. Nah, ini penting sekali kalau ada yang ingin mengajar atau jadi guru, ini harus dibuka kitabnya. Karena ini adalah cara mengajar yang baik untuk adik-adik sejak usia dini. Disebut namanya piano pedagogi. Dan juga membuat buku istilah-istilah musik. Nah, istilah musik ini penting, kita tahunya mungkin legato, staccato, padahal banyak sekali ya istilah-istilah musik di dunia ini. Nah, ini perlu diketahui dari adik-adik dan semuanya. Dan moms and dad juga harus perlu tahu. Dan yang terakhir ada satu buku juga dia buat untuk history, misalnya Mozart,
Beethoven. Jadi dia bikin Mozart. betul. Jadi banyak sekali buku-bukunya, dan buku-bukunya ini akhirnya kita beli karena memang Ibu Latifah menjualnya, dan ini adalah hasil karyanya dia. Kita beli untuk apa? Untuk menambah ya referensi sekolah musik Dewan Music School di sini. Jadi ini boleh dipakai untuk adik-adik kita, untuk guru ya. Jadi kita bisa pelajari sama-sama. Ya, kira-kira itu. Gitu Mistina. Jadi itu intinya adalah kita harus bisa membagi waktu dengan belajar atau praktis setiap hari. Nggak perlu lama ya, tapi yang penting rutin, tapi sepanjang masa seumur hidup. Ya. Sehingga otaknya jadi cemerlang. Betul. Jadi lebih baik tiap hari latihan tapi 5 menit. Iya. Tapi setiap hari. Setiap hari. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Mistina. Ya. Baik, saya kembali lagi ke Mr. Daniel. Kalau tadi Mr. Rio bercerita zaman kecil pengalaman bermusiknya. Nah, bagaimana menurut Mr. Daniel ketika zaman sekolah dulu? Ya. Ya. Mungkin saya bisa ceritakan bahwa kondisinya agak berbeda, bahwa sebetulnya ini diakui juga seluruh dunia ya. Kalau khususnya di Asia ini memang ada dua negara, yaitu Indonesia sama Filipina ya, yang memang lebih mencintai, lebih suka, dan mereka memang bisa musik ya, bisa dibilang ini ada di jeansnya mereka ya, bahwa Indonesia sama Filipina ya. Nah, kalau bercerita dulu saya sekolah di luar ya, sangat kagum dan sangat wow sekali ya kalau kita mendengar ada teman kita yang bisa bermain alat musik. Contohnya bisa itu drum, gitar, ataupun piano ya. Malahan kalau kita mendengar ada teman kita yang dapat angka 100 untuk mata pelajaran contoh kayak fisik atau chemistry atau subjek yang lain dapat 100, ya mungkin wow juga ya. Tapi sepertinya wow-nya itu nggak seperti seorang bisa bermain musik, ya itu memang masih tanggapan saya ya pribadi ya. Jadi yang perlu saya sampaikan juga, memang ya pendidikan formal sama pendidikan informal ini juga sama-sama pentingnya ya. Jadi kalau kita bicara zaman sekarang ya kan, selalu kita berbicara mengenai kita harus kreatif, kita harus inovatif, kita harus think out of the box, artinya kita think differently, beda sama yang lain gitu. Nah, tapi kita lihat apa yang kita sekarang belajar di pendidikan formal ya, contohnya matematika 1+1 itu akan selalu sama dengan 2. Kalau kita belajar fisik sama chemistry, ya periodic table termasuk formulanya itu akan sama, nggak akan berubah, dan faktanya memang demikian. Dan itu kita lebih melatih di sisi logikanya, ya. Padahal kita sampaikan di sini kan lebih kreatif, innovation, kita harus think out of the box. Jadi di sini memang pendidikan informal yang sangat penting juga. Contohnya seperti kita bermain catur, ya kita bisa berolahraga, sports, tentu juga art, ya bisa kayak coloring, drawing, kaligrafi, dan juga musik yang sangat penting juga. Jadi di sini saya sampaikan lagi kepada orang tua murid, kita sangat harus perhatikan juga mengenai pendidikan formal dan pendidikan informal ini. Ya. Jadi art ya, itu membantu sisi kreatif ya. Ya. Seperti itu, seimbang. Betul. Ya. Ya. Oke, Mr. Daniel. Nah, sekarang nih sebelum kita akhiri sesi ini ya, apa yang bisa disampaikan untuk orang tua dan siswa di One Music School? Ya. Dengan program e-learning ini,
ya pasti saya sangat berharap moms, dads, and friends bisa semangat, bisa terus tekun untuk mengikuti program ini ya, e-learning, terus membelajar ya. Kita juga semua doakan bahwa pandemi coronavirus ini bisa ya cepat berlalu, terus seluruh dunia ya, Indonesia semua bisa kembali ke aktivitas normalnya ya. Ya ini yang kita semua mengharapkan, kita bisa berkumpul, kita bisa have fun, bisa ya berkumpul sama keluarga dan teman-teman juga ya. Ya jadi The One Music School ya akan selalu memperbaiki ya, terus kita upgrade untuk memberikan servis pelayanan yang lebih bagus lagi, termasuk pendidikan yang lebih bagus lagi juga kepada murid-murid. Jadi di sini saya juga bisa sampaikan ke moms dad semua ya, bahwa ya seperti moto The One Music School yaitu keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kerjasama yang luar biasa. Jadi ini adalah moto The One Music School, di mana kita selalu berusaha untuk bisa mencapai moto ini. Ya. Mungkin sekian dari saya. Baik. Terima kasih Mr. Daniel. Ya. Jadi mudah-mudahan moto itu bisa diterapkan di seluruh keluarga besar The One Music School dan juga masyarakat umum yang kebetulan mungkin akan bisa menonton video ini ya. Ya. Iya. Jadi pada dasarnya dapat kita simpulkan dari sesi tanya jawab ini ya, bahwa yang pertama adalah kita harus selalu positive thinking agar supaya kita tetap sehat dan selalu upgrade, memperbaiki diri sendiri ya. Lalu yang kedua, dari The One Music School sendiri sudah mempersiapkan program yang bertujuan agar siswa-siswa walaupun belajar di rumah itu tetap berkesinambungan melanjutkan praktis piano di rumah, dan tentunya itu harus didukung dan didampingi oleh orang tua di rumah ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bahwa yang tadi itu dengan adanya praktis setiap hari itu akan membawa dampak yang sangat positif, terutama bisa membuat otak tetap cemerlang ya. Yang terakhir adalah moto The One, yaitu keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kerjasama yang luar biasa. Itu harus selalu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kalau begitu demikianlah rangkaian sesi tanya jawab kita yang telah selesai dengan baik, dan kita sudah mendapatkan materi dan informasi yang menarik dan sangat luar biasa dari ketiga narasumber kita. Mudah-mudahan ini akan sangat berguna bagi siswa, orang tua, bagi kita semuanya. Ya, terakhir saya Dina, ini Mr. Daniel, kemudian Miss Latifah dan Mr. Yozi, dan semua tim The One Music School tetap melawan virus corona. Kami, The One Music School Indonesia, Semangat!